100 soal dan jawaban ujian kompetensi dokter Indonesia. Topik anestesiologi. 1. Apa tujuan utama dari anestesi? Jawaban, menghilangkan rasa nyeri, memberikan relaksasi otot, dan menurunkan kesadaran pasien untuk memungkinkan tindakan bedah. 2. Apa jenis anestesi yang digunakan untuk prosedur kecil seperti jahitan luka? Jawaban, anestesi lokal. 3. Apa yang dimaksud dengan anestesi regional? Jawaban, anestesi yang diberikan pada saraf atau pleksus tertentu untuk menghilangkan nyeri pada area tubuh tertentu. 4. Apa contoh anestesi epidural? Jawaban, anestesi yang diberikan di ruang epidural untuk prosedur seperti persalinan atau operasi panggul. 5. Apa perbedaan antara anestesi spinal dan epidural? Jawaban, anestesi spinal disuntikkan ke cairan cerebrospinal di ruang subarachnoid, sementara epidural diberikan di ruang epidural tanpa penetrasi dura mata. 6. Apa itu anestesi umum? Jawaban, anestesi yang menginduksi hilangnya kesadaran secara keseluruhan untuk prosedur bedah besar. 7. Apa yang dimaksud dengan Rapid Sequence Induction, RSI? Jawaban, teknik induksi anestesi cepat untuk mencegah aspirasi, sering digunakan pada pasien dengan risiko regurgitasi. 8. Apa komplikasi utama dari anestesi umum? Jawaban, depresi pernapasan, hipotensi, dan risiko aspirasi. 9. Apa efek samping anestesi spinal? Jawaban, nyeri kepala pasca fungsi lumbal, hipotensi, dan retensi urin. 10. Apa agen anestesi inhalasi yang paling umum digunakan? Jawaban, isofluran, sevofluran, dan desfluran. 11. Apa tujuan premedikasi sebelum anestesi? Jawaban, mengurangi kecemasan, mencegah sekresi saluran napas berlebih, dan meminimalkan respons stres. 12. Apa kontraindikasi absolut anestesi spinal? Jawaban, infeksi di tempat penyuntikan, koagulopati, dan hipotensi berat. 13. Apa yang dimaksud dengan MEC, minimum alveolar concentration? Jawaban, konsentrasi anestesi inhalasi di alveolus yang mencegah respons motorik pada 50% pasien terhadap rangsangan nyeri. 14. Apa fungsi neuromuskular blocker dalam anestesi umum? Jawaban, memberikan relaksasi otot untuk intubasi dan operasi. 15. Apa perbedaan antara anestesi lokal ester dan amida? Jawaban, ester, seperti prokain, di metabolisme di plasma. Sedangkan amida, seperti lidokain, di metabolisme di hati. 16.
Apa komplikasi utama anestesi epidural? Jawaban: hipotensi, bradikardia, dan perforasi dura. 17. Apa indikasi utama untuk anestesi ketamin? Jawaban: prosedur dengan risiko hipotensi atau untuk pasien dengan hemodinamik tidak stabil. 18. Apa efek samping utama ketamin? Jawaban: halusinasi, mimpi buruk, dan peningkatan tekanan intrakranial. 19. Apa jenis anestesi terbaik untuk operasi katarak? Jawaban: anestesi lokal atau blok retrobulbar. 20. Apa kontraindikasi absolut untuk anestesi umum? Jawaban: pasien dengan riwayat hipertermia maligna atau alergi terhadap agen anestesi tertentu. 21. Apa yang dimaksud dengan conscious sedation? Jawaban: keadaan sedasi ringan di mana pasien tetap responsif tetapi rileks selama prosedur. 22. Apa komplikasi yang sering terjadi pada anestesi inhalasi? Jawaban: hipotensi, takikardia, dan depresi pernapasan. 23. Apa yang dimaksud dengan ventilasi mekanik selama anestesi umum? Jawaban: dukungan pernapasan menggunakan ventilator untuk memastikan oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida. 24. Apa agen induksi anestesi intravena yang paling sering digunakan? Jawaban: propofol, etomidate, dan tiopental. 25. Apa keuntungan dari propofol dibandingkan agen anestesi lainnya? Jawaban: onset cepat, pemulihan cepat, dan risiko mual dan muntah yang lebih rendah. 26. Apa kontraindikasi penggunaan succinylcholine? Jawaban: hiperkalemia, riwayat hipertermia maligna, dan trauma jaringan lunak yang luas. 27. Apa penyebab utama hipertermia maligna? Jawaban: reaksi genetik terhadap agen anestesi inhalasi atau succinylcholine. 28. Apa tanda awal hipertermia maligna? Jawaban: peningkatan CO2 akhir ekspirasi, ETCO2, takikardia, dan kekakuan otot. 29. Apa tindakan utama untuk mengatasi hipertermia maligna? Jawaban: pemberian dantrolene, penghentian agen anestesi pemicu, dan pendinginan tubuh. 30. Apa tujuan monitoring anestesi intraoperatif? Jawaban: memastikan keamanan pasien dengan memantau tanda vital, oksigenasi, dan tingkat anestesi. 31. Apa itu Asaphysical Status Classification? Jawaban: sistem untuk mengklasifikasikan status kesehatan pasien sebelum anestesi dan operasi. 32. Apa tanda overdosis anestesi lokal? Jawaban: nyeri kepala,
pusing, tinnitus, kejang, dan depresi kardiovaskular. 33. Apa agen anestesi lokal yang aman untuk digunakan pada wanita hamil? Jawaban, lidocaine. 34. Apa yang dimaksud dengan regional anestesia blokade? Jawaban, teknik untuk memblokir nyeri pada area tubuh tertentu, seperti blok saraf atau blok plexus. 35. Apa keuntungan dari anestesi regional dibandingkan anestesi umum? Jawaban, risiko komplikasi lebih rendah, pemulihan lebih cepat, dan lebih sedikit efek sistemik. 36. Apa komplikasi anestesi umum pada pasien obesitas? Jawaban, intubasi sulit, hipoventilasi, dan apnea pasca operasi. 37. Apa indikasi utama anestesi inhalasi pada anak-anak? Jawaban, induksi yang lebih nyaman dibandingkan dengan rute intravena. 38. Apa itu multimodal analgesia? Jawaban, pendekatan menggunakan beberapa kelas obat untuk mengontrol nyeri, mengurangi penggunaan opioid. 39. Apa agen anestesi inhalasi yang paling aman untuk pasien dengan penyakit jantung? Jawaban, sevofluran. 40. Apa komplikasi anestesi lokal pada saraf perifer? Jawaban, cedera saraf, hematoma, dan infeksi. 41. Apa kontraindikasi untuk anestesi blok saraf? Jawaban, infeksi lokal, gangguan pembekuan darah, dan alergi terhadap agen anestesi. 42. Apa agen reversal untuk neuromuskular blokade? Jawaban, neostigmin atau Sugamadex. 43. Apa tujuan penggunaan opioid dalam anestesi? Jawaban, mengontrol nyeri intraoperatif dan pasca operasi. 44. Apa risiko penggunaan opioid dalam anestesi? Jawaban, depresi pernapasan, mual, muntah, dan toleransi obat. 45. Apa tujuan utama dari ventilasi tekanan positif? Jawaban, memastikan oksigenasi dan ventilasi yang adekuat selama anestesi umum. 46. Apa itu awake fiber optic intubation? Jawaban, teknik intubasi trakea pada pasien sadar, biasanya digunakan pada kasus intubasi sulit. 47. Apa tanda-tanda reaksi alergi terhadap anestesi? Jawaban, urtikaria, edema, hipotensi, dan anafilaksis. 48. Apa langkah utama dalam manajemen intubasi sulit? Jawaban, penggunaan laringoskop video, ventilasi dengan masker, atau krikotiroidotomi darurat. 49. Apa tujuan utama pemantauan ETCO2 selama anestesi? Jawaban, memastikan ventilasi adekuat
dan deteksi dini hipoventilasi. 50. Apa manfaat penggunaan nitrus oksid dalam anestesi? Jawaban, onset cepat, efek analgesik tambahan, dan dosis lebih rendah dari anestesi inhalasi lainnya. 51. Apa fungsi dari BIS, bispectral index, dalam anestesi? Jawaban, memantau kedalaman anestesi dengan mengukur aktivitas gelombang otak. 52. Apa indikasi utama untuk anestesi TIVA, total intravenous anesthesia? Jawaban, pasien dengan risiko mual muntah pasca operasi atau alergi terhadap agen inhalasi. 53. Apa yang dimaksud dengan triple airway maneuver? Jawaban, teknik pembukaan jalan napas dengan ekstensi kepala, elevasi rahang, dan pembukaan mulut. 54. Apa komplikasi utama anestesi lokal pada blok plexus brachialis? Jawaban, cedera saraf, pneumotoraks, dan hematoma. 55. Apa yang dimaksud dengan emergency krikotirotomi? Jawaban, tindakan bedah darurat untuk membuka jalan napas melalui membran krikotiroid. 56. Apa efek samping anestesi lokal dengan adrenalin? Jawaban, takikardia, hipertensi, dan vasokonstriksi berlebihan. 57. Apa tujuan pemberian atropin sebelum induksi anestesi? Jawaban, mengurangi sekresi saluran napas dan mencegah bradikardia. 58. Apa yang dimaksud dengan laryngospasme? Jawaban, kontraksi tiba-tiba pita suara yang menyebabkan obstruksi jalan napas. 59. Apa tindakan utama untuk mengatasi laryngospasme? Jawaban, pemberian tekanan positif dengan oksigen 100% dan, jika diperlukan, pemberian suksinilkolin. 60. Apa agen anestesi yang sering digunakan untuk pasien dengan riwayat asma? Jawaban, propofol dan sevofluran karena efek bronkodilatasi. 61. Apa tanda klinis obstruksi jalan napas selama anestesi? Jawaban, desaturasi oksigen, suara napas abnormal, dan retraksi dada. 62. Apa yang dimaksud dengan train of four, TOF? Jawaban, metode stimulasi saraf untuk mengevaluasi tingkat blokade neuromuskular. 63. Apa indikasi utama penggunaan epidural pada pasien obstetri? Jawaban, manajemen nyeri persalinan dan anestesi untuk operasi caesar. 64. Apa efek samping utama anestesi nitrus oksid? Jawaban, hipoksia difusi, mual, dan muntah. 65. Apa komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan ventilasi mekanik jangka panjang? Jawaban, barotrauma, atelektasis,
dan infeksi saluran napas. 66. Apa yang dimaksud dengan perioperative hypotension? Jawaban, penurunan tekanan darah yang terjadi selama atau setelah operasi. 67. Apa tindakan untuk mengatasi hipotensi intraoperatif? Jawaban, pemberian cairan intravena, vasopresor, atau agen inotropik. 68. Apa tujuan pemantauan saturasi oksigen dengan pulse oximetry? Jawaban, memastikan oksigenasi jaringan yang adekuat selama anestesi. 69. Apa yang dimaksud dengan anestesi kombinasi? Jawaban, kombinasi 2 atau lebih jenis anestesi, seperti anestesi umum dan regional. 70. Apa komplikasi utama intubasi endotrakeal? Jawaban, trauma jalan napas, perforasi, dan spasme laring. 71. Apa langkah utama dalam manajemen anestesi pada pasien dengan shock hipovolemik? Jawaban, pemulihan volume cairan sebelum induksi anestesi. 72. Apa indikasi utama pemberian sedasi pada ICU? Jawaban, menjaga kenyamanan pasien, mengurangi stres, dan memfasilitasi ventilasi mekanik. 73. Apa agen sedasi yang paling sering digunakan pada ICU? Jawaban, propofol, midazolam, dan dexmedetomidin. 74. Apa tanda-tanda bronkospasme selama anestesi? Jawaban, peningkatan tekanan jalan napas, wheezing, dan desaturasi oksigen. 75. Apa tindakan utama untuk mengatasi bronkospasme intraoperatif? Jawaban, pemberian bronkodilator seperti salbutamol atau epinefrin. 76. Apa tujuan penggunaan fentanyl dalam anestesi? Jawaban, mengontrol nyeri intraoperatif dan memberikan efek analgesik tambahan. 77. Apa komplikasi utama penggunaan anestesi inhalasi pada pasien dengan riwayat PPOK? Jawaban, retensi CO2 dan risiko pneumotoraks. 78. Apa manfaat lidocaine intravena dalam anestesi? Jawaban, mengurangi nyeri, mencegah aritmia, dan mempercepat pemulihan pasca operasi. 79. Apa yang dimaksud dengan pancuronium bromide? Jawaban, agen neuromuskular bloker non-depolarisasi yang digunakan dalam anestesi. 80. Apa efek samping utama pemberian pancuronium? Jawaban, takikardia dan hipertensi. 81. Apa peran kortikosteroid dalam anestesi? Jawaban, mengurangi peradangan dan mencegah mual serta muntah pasca operasi. 82. Apa risiko utama anestesi spinal pada pasien dengan stenosis spinal? Jawaban,
cedera saraf atau eksaserbasi gejala neurologis. 83. Apa indikasi utama untuk anestesi MAC, monitored anesthesia care? Jawaban, prosedur kecil dengan kebutuhan sedasi minimal, seperti biopsi atau endoskopi. 84. Apa tanda komplikasi overdosis opioid selama anestesi? Jawaban, depresi pernapasan, bradikardia, dan penurunan kesadaran. 85. Apa tujuan pemberian Sugamadex dalam anestesi? Jawaban, membalikkan efek blokade neuromuskular dari rocuronium atau vecuronium. 86. Apa langkah utama untuk menghindari aspirasi selama anestesi umum? Jawaban, induksi cepat dengan RSI dan puasa sebelum operasi. 87. Apa efek samping utama dari penggunaan propofol? Jawaban, hipotensi, bradikardia, dan nyeri saat injeksi. 88. Apa yang dimaksud dengan awake craniotomy? Jawaban, prosedur bedah otak di mana pasien tetap sadar untuk membantu pemetaan fungsi otak. 89. Apa risiko anestesi pada pasien dengan gangguan fungsi hati? Jawaban, penurunan metabolisme obat dan risiko perdarahan. 90. Apa tanda awal emboli udara selama anestesi? Jawaban, penurunan tekanan darah, desaturasi oksigen, dan murmur jantung khas. 91. Apa tindakan utama untuk mengatasi emboli udara? Jawaban, posisi Trendelenburg kiri dan aspirasi udara melalui kateter vena sentral. 92. Apa risiko anestesi spinal pada pasien dengan obesitas? Jawaban, teknik sulit, dosis anestesi yang tidak adekuat, dan hipotensi. 93. Apa tujuan utama pemberian dexmedetomidin dalam anestesi? Jawaban, sedasi ringan dengan minimal depresi pernapasan. 94. Apa tanda komplikasi pneumotoraks selama anestesi? Jawaban, desaturasi oksigen, hipotensi, dan deviasi trakea. 95. Apa agen anestesi yang dapat menyebabkan hipotermia? Jawaban, propofol dan agen inhalasi seperti sevofluran. 96. Apa tujuan pemberian epinefrin pada pasien dengan anafilaksis selama anestesi? Jawaban, meningkatkan tekanan darah dan melebarkan bronkus. 97. Apa indikasi utama blok saraf interkostal? Jawaban, nyeri pasca operasi torakotomi atau trauma dada. 98. Apa risiko anestesi pada pasien lansia? Jawaban, sensitivitas terhadap agen anestesi, hipotensi, dan penurunan fungsi organ. 99.
Apa yang dimaksud dengan ASAV pada klasifikasi ASA? Jawaban, pasien yang tidak diharapkan bertahan tanpa operasi darurat. 100. Apa tujuan utama pemantauan tekanan darah invasif selama anestesi? Jawaban, pemantauan tekanan darah secara real time pada prosedur dengan risiko tinggi.